Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya, balik lagi bersama kita Jarang Explore. Dan sekarang kita berada di Sasak Maneh, yang dimana ada cerita yang ada sebuah jembatan yang ketika hujan turun, jembatan tersebut akan tertutupi, dan ketika hujan reda, jembatan tersebut langsung ada lagi. Yuk Baraya, kita cari tahu kelanjutan ceritanya seperti apa Baraya. Terus. Ya Baraya, di perjalanan kita pas awal masuk, inilah sebuah pemakaman yang ada di Sasak Maneh, pinggir Sasak Maneh. Dan makamnya sangat banyak Baraya, dari ujung sini panjang lah, bukan sebuah lingkaran ataupun sebuah komplek kotak, namun jurung panjang Baraya. Dan menurut dari cerita warga setempat, yang dimana ada sebuah cerita yang tadi saya sebutkan di awal ini, dan sasak tersebut ada di sebelah masuk ke desa Baraya. Dan pemakaman ini ada di sebelah samping jalan kita menuju ke area sumur Baraya. Bisa dilihat Baraya dari makamnya. Dan mungkin karena Ki Syahlan sedang ada sedikit cedera Baraya, sedang tidak dapat mengikuti perjalanan Jarambah untuk di Sasak Maneh ini karena ada sedikit cedera, dan dia juga sedikit ada kegiatan juga Baraya dari pagi sampai sorenya. Dan mungkin saya ditemani oleh Fajar Baraya, mungkin kita bisa mencari tahu di tempat ini seperti apa Baraya. Dan mungkin Baraya gimana Jar, di suasana di area pemakaman ini Jar, menurut Fajar? Sangat horor sih menurut saya, dan tadi sempat masuk ke lokasi juga, tampak langsung merinding seluruh badan. Mungkin Fajar merasakan apa Fajar? Apakah ada penglihatan yang kurang enak atau gimana Jar? Dan tadi juga saya waktu masuk ke sini sempat melihat ada sosok pocong yang berada di sebelah sana. Yang tadi awal ya pas kita masuk ada pohon itu ya, di situ. Dan Baraya, yang karena kita dulu juga pernah explore ke sini Baraya, walaupun kita gak jadi upload, kita re-upload sekarang. Dulu pernah ada coba cerita dari penunggu jin di sini yang menceritakan bahwa kejadian yang tadi saya ceritakan itu sebuah bohong Baraya. Dikarenakan kenapa? Logikanya aja Baraya, jembatan di bawah, di atas sebuah perumahan dan jalan, jembatan di bawah. Kalau terendam air hujan, otomatis kan si jembatan itu hilang, dan si air ketika hujan reda, air pun surut dan menimbulkan lagi jembatan. Logikanya saya Baraya. Dan dulu juga pernah ada satu cerita juga dari jin di sini yang masuk ke Ki Syahlan Baraya untuk bercerita sedikit-sedikit. Kita sekarang menelusuri Baraya areanya yang dulu sempat kita jelajahi.
Ya Baraya, sekarang kita menuju ke, masih ada makam ya kalau di sana ya? Udah nggak ada. Oh udah, saya lupa lagi. Dan Baraya, menurut dari cerita warga sekitar juga di sini suka ada anak kecil Baraya. Yang tadi pas saya opening Baraya, di belakang saya itu dulunya sering terjadi penampakan seorang anak kecil yang sedang bermain-main Baraya. Dan tuh lihat Baraya, binding Baraya. Dikarenakan di sini juga menurut ceritanya ada sesosok wanita Baraya berambut panjang dan sosok yang bertinggi besar juga Baraya, dan yang berbulu Baraya. Itu Baraya yang sering mengikuti Jarambah itu akan tahu hal tersebut apa Baraya. Maaf ya Baraya, suara saya mungkin agak kaku gimana soalnya karena saya paling depan Baraya. Penyambutan mungkin saya yang terima langsung Baraya. Tuh Baraya, menurut cerita juga Baraya, nah di sini Baraya sering ada sosok wanita Baraya yang berambut panjang, dan yang sempat dari tim Jarambah temukan juga Baraya ada sesosok binatang Baraya yang tahulah yang suka apa ya, ngorok itu ya, yang kayak gitulah. Baraya juga tahulah pasti itu. Dan dia pun ada tuannya, dan kita nggak akan menyebutkan siapa tuannya Baraya. Biarkanlah mereka dengan jalannya mereka Baraya. Kalau insya Allah bagi tim Jarambah dan para Baraya juga, para subscriber, jangan sampai terjadi akan adanya mengemis-ngemis kepada jin, yang meminta-minta pada jin. Tetap Baraya, kita harus percaya kepada Allah Baraya. Kita harus meminta kepada Allah untuk kelancaran hidup kita Baraya. Insya Allah kalau kita percaya Allah Baraya, hidup kita akan sangat tenang Baraya. Yuk Baraya, kita lanjut ke makam Baraya. Bukan makam ya, apa? Sumur ya? Sumur Baraya. Tuh Baraya, bisa dilihat Baraya, seperti apa, rumpunan. Dan di seberang Baraya ada suara gong-gongan anjing Baraya, sangat banyak Baraya. Yang tadi pas awal kita masuk sangat sepi Baraya, tidak ada gong-gongan anjing, dan kita baru masuki perjalanan ke sini Baraya ada gong-gongan anjing. Tuh sangat keras Baraya. Dan saya juga mau sedikit bercerita juga sama Fajar. Ya. Ya. Gimana Jar, yang pas tadi saya tunjukkan si sosok wanita berambut panjang yang ada di pinggir. Gimana itu Jar menurut Fajar? Apakah Fajar merasakan atau apa Jar? Ya langsung merinding, terus langsung apa ya, mual gitu, pengen muntah gitu, seakan-akan ada perlawanan gitu dari si sosok perempuan tersebut. Alhamdulillah masih bisa ditangani, masih bisa dilawan lah setidaknya lah. Ya udah Baraya, Jar, titis Jar, temenin Jar. Biar saya ada temannya di depan nih, kasihan kameramen. Di Jar itu banyak orangnya. Dan Baraya, sekarang kita di bawah itu subur Baraya, dan di sebelah sini pohon ini bisa dilihat dulu Baraya seperti apa. Dan menurut dari
warga sekitar juga Baraya, di sini adalah titik akhir di mana para sosok-sosok yang sering mewujudkan diri Baraya ke alam kita Baraya, yang dari mulai anak kecil, wanita berambut panjang, makhluk berbulu tinggi besar, yang di batas inilah mereka selalu menunjukkan dan sampai ke area makam yang tadi pas kita masuk Baraya. Dan kalau di pinggir-pinggirnya mungkin dari Fajar juga tadi merasakan hal yang gak enak Baraya. Baraya. Nah dari sana juga Baraya, dari sekarang juga Baraya, Fajar merasakan hal yang ada sedikit energi yang ingin berinteraksi dan menanyai mungkin pada Fajar, atau mungkin juga bentrokan Baraya. Dan Fajar mencoba untuk melawan dirinya sendiri Baraya. Dan dari sini juga Baraya, Mas Ari sedang mencoba sedikit menetralisir juga di area sini Baraya. Seperti yang saya tadi ceritakan Baraya, disinilah adalah titik terakhir yang dimana mereka sering mewujudkan dirinya Baraya. Dan di titik ini juga mereka selalu menghilang Baraya. Dan di bawah sini Baraya ada sebuah makam Baraya. Dan Baraya, Mas Ari sudah menetralkan di area sini Baraya untuk keselamatan dari tim juga Baraya, karena kita sedikit. Dan mungkin perlawanan sangat berat Baraya, keras Baraya. Bisa diceritakan Mas Ari? Yang tadi melawan Fajar udah nggak ada apa-apa. Alhamdulillah Fajar bisa mengatasi semua yang ada di area sini. Coba lihat aja sendiri, bambu cuman goyang satu. Ya. Jelas? Ya. Dia sudah nggak berani melawan karena hanya satu Allah yang kita yakini ya, yang melindungi kita. Alhamdulillah Fajar bisa kuat, alhamdulillah bisa melawannya. Ya kalau sekitaran sini udah nggak, bukannya saya menantang, tapi kita hanya menelusuri. Alhamdulillah ini yang ada di lingkungan sini udah mengizinkan, sekarang bisa ke titik yang kedua. Sebelum kita melanjut Mas Ari, bisa sedikit diceritakan apa perbentukan atau mungkin
Siapa lah? Seperti tadi yang di belakang mengikuti, Yang tadi yang dari yang belakang perempuan itu Hmm. mengikuti ya ke sini. Dan mungkin ya Mas Ari, kita sedikit bercerita juga ya Mas Ari dengan Pajar. Ya. Gimana Jar? Tadi ada apa Jar? Tiba-tiba waktu kesini tuh aduh, langsung beda sekali Baraya hawanya, dan emang ada perlawanan juga Baraya. Mungkin yang ada di sini keganggu Baraya dengan kedatangan kami. Dan tadi juga buat apa ya, mau masuk lah ke diri saya, tapi alhamdulillah masih bisa ditangani, dan kita hanya yakin sama Allah Baraya. Dan mungkin dari Pak Dodi juga, Pak Dodi, apa yang dari tadi kan Pak Dodi di belakang kita terus Pak Dodi. Mungkin Pak Dodi merasakan apa Pak Dodi? Energinya cukup kuat di sini ya. Seperti yang tadi terjadi sama Mas Fajar. Hawa-hawa di sini sangat buat kita terkesima juga sih sebenarnya. Seperti itu aja sebenarnya. Kalau mungkin dibandingkan sama yang pas awal kita masuk area pemakaman dengan sebelah sini mungkin lebih menyengat di area mana? Pak Dodi? Untuk lebih ininya ya di sini ini tempatnya. Nah Baraya kan tadi ada perlawanan kepada Mas Ganjar juga, dan Mas Ari menetralisirkan juga area sini, dan Pak Dodi juga merasakan hal yang sangat menyengat Baraya dari titik sini Baraya. Dan alhamdulillah Baraya kita bisa disebut aman ya teman rekan-rekan Baraya. Aman Baraya untuk melanjutkan perjalanan. Di bawah sana Baraya ada sumur yang mungkin sudah gak dipakai lagi Baraya oleh para petani di sini, petani sawah. Yuk Baraya kita lihat seperti apa sumurnya. Nah Baraya, tadi Baraya saya baru saja mau ke bawah Baraya ke sumur, dan tiba-tiba Mas Fajar merasakan yang tadi perlawanan Baraya, dan sekarang dibantu juga oleh Mas Ari Baraya untuk menetralisirkan. Dan tadi saya sebelum ke bawah juga Baraya bukan merasakan ya, sedikit menghisap bau-bau yang kurang sedap Baraya pas saya tadi mau turun. Ini beda lagi Baraya dari yang sosok tadi Baraya, karena saya juga merasakan bagi orang awam saya hal yang sangat berat Baraya. Gimana Bos? Baraya, disinilah Baraya sumur yang tadi saya ceritakan Baraya, sumur yang dulunya menjadi perairan bagi para petani sawah di sini Baraya, dan mungkin sekarang sudah gak dipakai lagi Baraya. Dari baknya juga sudah terlihat tidak ada kegiatan lagi Baraya. Tapi mungkin Baraya kalau misalkan urgent juga Baraya, kalau air sawah tidak ada, mungkin ada para petani yang memompa air dari sini buat mengairi area persawahan mereka Baraya. Dan Baraya mungkin dari sini kalau dari daerah sana Baraya mungkin banyak sekali Baraya, bukan mungkin sih, ada banyak, memang banyak Baraya kalau di daerah sana Baraya. Kenapa kita tidak
lanjutkan ke sana. Kita lihat dari treknya juga Baraya sangat tidak bagus lah, sangat terjal Baraya untuk perjalanan kita Baraya. Dari mulai tanahnya merah, bekas longsor juga Baraya di sana Baraya. Kalau gak salah mungkin Mas Ari, kalau gak salah di sana itu ada kelongsoran sampah ya Mas Ari kalau gak salah. Mas Ari tahu tuh. mungkin belum tahu ya Mas Ari ya. Iya. Di sana kerja Baraya. Dan di sini juga memang sih Baraya kalau tidak mencekam seperti tadi Baraya yang di atas. Tapi dari pas tadi mau turun ke bawah Baraya, saya merasakan sedikit hawa yang gak enak dan bau-bau juga yang kurang nyaman Baraya. Yuk Baraya, kita mungkin bisa lihat-lihat dulu sebelah-sebelah sini. Nah, Baraya. Nah, di sini Baraya, di mana tempat mungkin bisa sedikit lebih dekat. Nah, di sini Baraya tempat yang saya ceritakan tadi dulunya tempat aktivitas para petani Baraya. Kalau petani kalau misalkan mencuci baju di sini, terus dijemur juga di saungnya mereka, di gubuknya mereka Baraya. Suka dicuci di sini kalau dulu Baraya. Dan ya sayang banget sih Baraya kalau misalkan sumbernya harus ditinggalin. Karena kalau menurut saya ya, jadi airnya sih penuh terus Baraya. Ini bisa dilihat Baraya, tempat penampungan air bagi orang-orang yang ingin mencuci pakaiannya, mencuci badannya juga Baraya. Sudah sangat kering dan ditumbuhi oleh banyak tanaman Baraya. Dan di sini tuh sangat terhubung Baraya dari cerita tadi yang saya ceritakan dari Sasak Mane, dan di sumur ini juga Baraya, walaupun saya gak tahu ya ada apa di sumur ini karena mungkin sudah ditinggalkan oleh para petani di sini, saya gak tahu. Udah Baraya, tadi mungkin Mas Fajar sedikit merasakan hal yang kurang enak juga, dan dia juga menyebutkan beda lagi Baraya yang menghampirinya Baraya. Mungkin kita sedikit bertanya-tanya juga Baraya. Mas Fajar tadi kok tiba-tiba gimana itu, bisa diceritakan ya? Langsung beda lagi hawanya dari yang di atas. Dan tadi juga sempat mencium bau bunga. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan Baraya, saya merasakan menghirup bau dari suatu hal yang Mas Fajar juga merasakan Baraya. Atau mungkin tadi halangan atau apa, saya gak tahu juga Baraya. Tapi niatnya dari Jaramba Explore, kita hanya menelusuri juga dan ingin mencari tahu cerita-cerita dari warga setempat tentang mitos, sejarah terciptanya hal-hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Yuk Baraya, mungkin kita sedikit lebih sana. Nah Baraya, sekarang kita menuju ke tempat dimana yang tadi saya ceritakan Baraya. Di bawahnya Baraya, di bawah yang tadi kan di atas itu bukit itu bisa dilihat, bukit itu adalah jalan makam dari belakangnya Baraya. Dan kita sekarang di bawahnya Baraya, yang menurut dari cerita-cerita juga di bawahnya itu adalah tempat tinggalnya mereka sebelum mereka mewujudkan diri di atas Baraya. Nah Baraya, gubuk ini yang tadi mungkin saya ceritakan Baraya, yang ketika para petani sawah sudah mencuci pakaiannya atau badannya, mereka suka jemur di sini Baraya. Mungkin dulunya
pohon-pohon ini masih kecil Baraya, karena sudah tidak terpakai lagi Baraya. Jadi kita sadari pohon-pohon ini muncullah tumbuh. Nah Baraya, di sini juga ada sesosok wanita yang mungkin beranjak dewasa Baraya, sekitar belasan tahun, yang menurut ceritanya juga dia ditinggalkan dan dia gak tahu harus kemana. Nah menurut warga-warga sekitar juga sering ada tangisan-tangisan. Nah tangisan-tangisan ini adalah dari wanita remaja tersebut yang sering menunjukkan suaranya Baraya, karena dia ditinggalkan oleh keluarga dan orang tua tuanya Baraya. Nah bisa dilihat Baraya, di sini adalah kebun pohon pisang Baraya, dan di atasnya itu Baraya adalah sebuah tempat sampah Baraya bagi warga-warga di daerah sini Baraya. Mungkin kalau misalkan dari Baraya yang bisa untuk melihat, mungkin dapat terlihat Baraya di antara pohon-pohon ini Baraya. Baraya, kita sekarang menuju di titik akhir yang dimana ada sebuah pohon kelapa dua yang gundul Baraya, tidak ada dedaunannya Baraya. Dan mungkin tadi di area sini juga, nah bisa dilihat Baraya, ada suara burung Baraya. Dan di sebelah atas itu adalah tempat dimana sampah-sampah Baraya, sampah-sampah warga yang selalu membuang di atas.
Dan di sini juga Baraya ada sedikit hawa yang kurang nyaman Baraya, dan ada sedikit bau juga Baraya. Nah mungkin lebih sensitif bagi Mas Fajar Baraya, mungkin bisa merasakan hal yang lebih daripada saya Baraya. Nah, Baraya, disinilah ada dangkal kelapa 2 Baraya, pohon kelapa yang tidak memiliki daun Baraya, bisa dilihat. Dan bagi menurut warga sekitar Baraya, di pohon kelapa ini suka ada, saya juga gak tahu Baraya lebih jelasnya dan spesifikasinya lebih apa lagi saya belum tahu Baraya. Dan yang saya herankan itu Baraya, si pohon kelapa ini walaupun tidak memiliki daun masih tumbuh Baraya, masih berdiri tegak Baraya. Di kentang weh. Ya. Di kentang. Tadi nah Baraya, tuh bisa dilihat Baraya, kita lebih dekat Baraya dengan pohon kelapa ini Baraya. Baraya, mungkin di pohon kelapa ini Mas Fajar bisa sedikit merasakan seperti apa Baraya. Jar, kita bertanya-tanya sedikit Baraya dari orang yang lebih sensitif dan mungkin orang yang lebih tahu juga seperti apa. Gimana Mas Fajar di tempat ini? Langsung ada yang menyambut sih. Menyambut sih. Soalnya ini langsung berat di kepala. Nah, tadi juga saya juga merasakan, kalau saya dari tadi pas keluar dari sumur kan yang saya cerita anak kecil itu ada bau hal yang gak enak Baraya. Mungkin dari Mas Fajar gimana Baraya? Tadi mungkin dari Pak Dodi sama Mas Ari merasakannya baru pas tadi masuk ke area kelapa ini. Mungkin dari Mas Fajar gimana? Ya tadi sih waktu di sumur itu ada bau melati ya yang saya rasakan. Kemudian waktu masuk ke sini bau kentang. Bau kentang juga ya. Bau kentang. Dan yang Pak Ari juga rasain juga sama ternyata. Sama. Bukan saya aja. Saya dari tadi Mas Fajar. Ya udah Baraya, walaupun kita gak tahu di sini ada mitosnya apa, tapi yang saya lihat dari yang keanehan bagi saya, kenapa pohon ini masih tetap berdiri tegak walaupun tidak memiliki daun Baraya. Kan itu cuma itu saja Baraya. Ya udah Baraya, mungkin untuk perjalanan kita eksplor di Sasakmana dan tadi sedikit bercerita juga bisa membuat Baraya sedikit lebih senang dan terus bangga ingin mengikuti perjalanan kita, dan kita masih menerima tamu loh. Kalau misalkan seperti biasanya kan suka ada bintang tamu yang mengikuti kita masih menerima bintang tamunya juga bagi para subscriber Baraya. Ya udah Baraya, jangan lupa buat komen, like, subscribe Baraya buat Jerambah Explore, dan buat tim Baraya juga, Baraya subscriber, kalau misalkan ada rekomendasi daerah kalian yang ingin kita explore, kita jelajahi, boleh Baraya komen-komen di sini. Buat agar kita lebih semangat lagi Baraya, jangan lupa subscribe dan share buat ke keluarga kalian Baraya. Ya udah Baraya, assalamualaikum.